Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya MJRT Racing Tuned, channel yang membahas masalah perbaikan sepeda motor, tune up dan wear up sepeda motor. Sahabat racing semuanya, kali ini saya kedatangan satu buah motor R15 Fitri 2020. Motor ini mau diservis, motor ini mau disetting. Motor ini sudah lama nggak mengalami servisan, jadi kita mau servis karena kata yang pemiliknya tenaganya sudah loyo, tenaganya sudah nggak enak lagi, jadi mau saya servis. Tapi sebelum saya servis, saya akan review dulu, sedikit review dulu untuk menjelaskan bagaimana keadaan motor ini. Oke teman-teman Racing Mania, saksikan terus videonya. Oke, ini dia. Nah, tanpa di bagian kemudi masih standar, tangki juga masih keadaan standar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Terus untuk jok ini sudah mengalami perubahan di bagian bungkus joknya saja. Terus di bagian jok belakang sudah agak ditipiskan sedikit karena yang aslinya terlalu tebal. Seperti itu teman-teman. Terus lanjut ke bagian fairing. Fairing masih mengandalkan bawaan dari Fitri R15 standar karena dirasa sudah cukup aerodinamik. Oke, ini dia penampakannya aslinya. Nah, untuk di bagian rem, kaliper, cakram masih menggunakan standarnya, sudah cukup mumpuni untuk menghentikan laju kendaraan. Terus motor R15 Fitri ini mengadopsi sok depan tipe USB atau upside down. Jadi sudah bagus sekali. Dan untuk rem, piringan cakramnya masih standar, bawaannya sudah cukup, ini masih bagus original dan remnya pun bagus. Terus pelek di sini, pelek masih bawaan dari motor Yamaha R15 Fitri tapi sudah mengalami perubahan di warna. Sudah dicat ulang. Oke. Nah, ini dia yang beda di motor ini. Yang nampak sekali bedanya adalah knalpot. Knalpot ini mengadopsi knalpot tipe padud atau tipe trompet buatan Purba dengan tipe blue. Nah, ini knalpotnya dengan suara adem, agak cemeter. Untuk ban belakang saya menggunakan, motor ini menggunakan R26 dari Corsa Platinum. Corsa Platinum kode R26 dengan ukuran untuk belakang ukurannya 110/70. Terus untuk ban depan menggunakan ban tipe IRC dengan ukuran 100/80. IRC dirasa cukup untuk akselerasi di jalanan aspal. Oke, ini dia tampak dari atas R15 Fitri yang akan kita bongkar. Kita lanjut ke bagian pembongkaran untuk tahap setting, tahap servis motor ini. Teman-teman bisa pantengin terus videonya, saksikan terus videonya. Ikuti langkah-langkah pembongkaran dan langkah servis apa saja yang dilakukan agar motor ini kembali menjadi enak digunakan.
Oke sobat racing semuanya, racing mania semuanya, kita akan masuk ke bagian cleaner atau pembersihan. Nah ini Anda bisa lihat untuk throttle body dan injektornya sudah dibongkar, sudah siap kita bersihkan. Yang pertama-tama saya akan membersihkan dulu throttle bodinya. Tampak throttle body bagian dalamnya terdapat kerak-kerak yang membandel. Jadi ini saya bersihkan, cuci sebentar dulu menggunakan cairan bensin dicampur dengan cairan khusus yang saya persiapkan. Saya cuci dengan hati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, agar tidak terjadi kerusakan di bagian sensor-sensor yang terdapat di bagian throttle body. Oke sahabat-sahabat teman racing semuanya, tahap pembersihan kita mulai. Saksikan terus videonya, jangan sampai teman-teman sampai bersih ya, cucinya jangan lupa agar motornya kembali jos. Bersihkan kerak-kerak yang berbandelnya sampai bersih dan throttle bodinya kembali kinclong. Nah ini teman-teman racing semuanya, Anda bisa lihat throttle bodinya sudah bersih, tinggal kita keringkan. Oke, kita simpan untuk kita keringkan. Kemudian kita akan lanjut servis di bagian injektor. Nah ini injektornya tinggal kita servis atau kita bersihkan menggunakan metode ultrasonic. Jadi metode ultrasonic ini adalah metode getar yang sangat tinggi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang terdapat di lubang mikro yang berada di dalam injektor. Jadi kita getarkan menggunakan ultrasonic ini. Tuh teman bisa lihat kotoran yang terdapat di dalam mikro itu keluar dengan sendirinya. Karena kalau kita hanya menggunakan semprotan luar saja dan menggunakan pembersihan bagian luar saja, kotoran yang terdapat di dalam lubang mikro yang berada di injektor tidak akan keluar. Jadi kotornya tidak akan bersih dan alhasil motornya masih tetap saja nggak bakal jos. Nah jadi dengan menggunakan metode ultrasonic ini, otomatis kotoran yang terdapat di dalam injektornya akan bersih, plong, bersih, dan hasilnya teman-teman bisa simpulkan sendiri bagaimana keadaan motor setelah kita servis. Jadi jangan lupa metode ultrasonic ini sangatlah diuntungkan teman. Untuk lamanya membersihkan injektor di ultrasonic ini kita atur di sini. Nah di sini ada tombol dan layar waktu, kita atur 5 menit saja sudah cukup untuk membersihkan injektor ini. Dan cairannya pun cairan khusus yang saya persiapkan. Sambil menunggu injektornya beres dalam waktu yang sudah tadi kita tentukan untuk membersihkan injektor, kita sambil membersihkan di bagian filter udara. Jadi bagian filter udara ini pun sangat krusial sekali. Bagian filter udara ini juga sangat penting sekali untuk dibersihkan di motor injeksi. Karena menggunakan motor injeksi itu harus benar-benar, atau servis motor injeksi itu harus benar-benar di semua bagian itu terjamah dan 100% harus dibersihkan.
karena dipenuhi dengan sensor-sensor yang mengarah ke ECU. Jadi bagian ini pun harus benar-benar clean, tidak boleh ada satupun yang terlewatkan teman-teman. Cara membersihkannya gampang kok, cuma disemprot saja, atau kalau misalkan masih bersih kita lap-lap saja, hilangkan debu-debu yang terdapat di serat-serat yang terdapat di serat filter. Jangan sampai debu-debunya masih tertinggal, jadi agar supaya throttle body dan injektor yang sudah kita bersihkan tidak tersumbat kembali dengan kotoran-kotoran yang terhisap melewati filter udara. Karena meski begitu pun terdapat filter udara, tetap saja kotoran-kotoran mikro yang sangat kecil masih tetap bisa tembus dan masuk mengarah ke throttle body dan diam di injektor. Oke teman, ini tahap pembersihan injektornya sudah beres, tanpa ultrasoniknya sudah berhenti. Ini Anda bisa lihat injektornya kembali kinclong. Tuh, kembali bersih. Kotoran-kotoran yang terdapat di luar dan dalam lubang mikronya kembali clean, kembali bersih, mantap pokoknya. Teman-teman bisa lihat. Sahabat racing mania semuanya, sekarang kita langsung saja masuk ke tahap pemasangan kembali part-part yang sudah tadi kita setting, yang sudah tadi kita servis dan bersihkan. Kita kembali pasang di tempat yang sama dengan keadaan yang sama, tanpa satupun yang dirubah. Jadi motor ini masih standar, kita pasangkan lagi seperti semula. Saksikan terus videonya di dalam pemasangan ini. Sahabat racing mania semuanya, sekarang kita masuk ke tahap setting di bagian ECM.
Saya menggunakan alat ini adalah MST 100P yang saya gunakan untuk mendiagnosa kerusakan dan sebagainya. Nah, ini kita persiapkan langsung, kita langsung colokan ke bagian soket DLC ini. Ini soket DLC yang terdapat di motor R15 Fitri. Kita langsung colokan ke kabel datanya, dan dengan otomatis data setting yang berada di ECM motor R15 Fitri itu langsung tampil di alat scanner Zeus ini. Jadi alat auto scanner ini akan mendeteksi semua keadaan yang terdapat atau settingan-settingan yang sudah terlewat, akan kita setting kembali, kita kembalikan ke settingan awal, kita kembalikan ke settingan pabrik. Bahkan ada yang bisa disetting menjadi lebih dari settingan pabrik dengan settingan-settingan yang kita harapkan agar motornya menjadi lebih jos. Ini lagi loading teman-teman, tuh lihat, lagi masuk ke bagian data ECU. Nah, ini data ECU-nya sudah tampil di sini, sudah terlihat teman-teman semua. Di sini ada beberapa data, ada data ECU, ada data modifikasi, ada data kerusakan, ada fitur untuk hapus kerusakan, terus ada fitur untuk setting CO dan mode. Oke, kita lihat masuk dulu ke data standar motor. Ini kita lihat sepertinya ada hal-hal yang harus kita setting. Nah, di bagian sini, di bagian mode ini otomatis ini, di sini bisa lihat, dan di mode ini bisa setting live teman-teman. Jadi untuk voltase seperti sensor-sensor yang berada di motor ini bisa terlihat di sini, angka-angkanya bisa terlihat di sini. Jadi bisa disetting teman-teman, bisa diatur ulang. Tuh, komplit, pokoknya komplit. Pokoknya menggunakan alat auto scanner ini enak sekali. Untuk teman-teman yang mau setting menggunakan alat ini bisa datang ke tempat kita nih. Kita tunggu teman-teman. Tuh, kita bisa setting live. Kita sambil hidupkan mesin, kita lihat di sini RPM-nya berapa, data injektor, semburan injektornya berapa, AFR-nya berapa. Jadi bisa disetting ulang teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian lihat data kerusakan teman-teman. Di sini saya akan melihat data kerusakan, histori kerusakan di motor ini atau histori permasalahan yang, nah ini permasalahan yang terdapat di motor ini historinya. Jadi kesalahan pada sensor kemiringan, terus crankshaft position sensor, terus mesin sulit untuk dihidupkan, dan di sini terdeteksi semua. Motornya pernah mengalami jatuh atau roboh, di sini terdeteksi. Nah, dan kalau data-data tersebut tidak kita reset, itu akan berakibat tidak enak di tarikan motor. Sekarang kita akan reset, kita hapus data kerusakan, histori kerusakannya dengan fitur yang terdapat di sini. Di sini kita hapus. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini penghapusan sudah selesai. Kita kembali lagi ke histori, kita lihat histori kerusakannya apakah masih ada. Nah, tidak ada data kerusakan terbaca. Oke, mantap teman-teman. Jadi keadaan motor ini ECM-nya sudah kembali normal seperti motor baru keluar dari dealer teman-teman. Jadi sudah tidak terdapat lagi histori kerusakan terbaca di sini. Tuh, sudah bersih teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke bagian CO. Nah, kita akan lihat CO untuk motor
R15 Fitri ini. Kita bisa setting CO di sini, kita bisa setting kalau misalkan motor R15 teman-teman sudah ganti knalpot, otomatis CO-nya harus di setting, otomatis harus diperbesar sedikit agar tidak terjadi nembak-nembak di bagian knalpot. Jadi di sini bisa setting bagian CO mode teman-teman. Oke, kita akan setting, kita lanjut. Oke, nanti kita akan coba live dihidupkan setelah beres. Terus akan kita coba set apakah enak apakah enggak. Oke teman-teman racing semuanya, tahap setting demi setting, bagian demi bagian sudah kita lakukan dengan beres. Dan terima kasih teman-teman semua sudah mau melihat video ini, sudah mau melihat rangkaian demi rangkaian tahap setting dari motor R15 Fitri ini. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat berguna untuk teman-teman semua, dan semoga ada faedahnya. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda apabila video saya ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus agar channel ini semakin berkembang teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.